Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan kita kefahaman serta ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sudah sayangi dan sudah banggakan, ketemu lagi ya sama Sudah Vina. Insya Allah di pekan ini memang semuanya sama Sudah Vina. Jadi nanti di pekan depan bisa berganti dengan ustadzah lain begitu ya. Insya Allah tetap semangat pokoknya yang ustadzah minta, dan semoga kalian selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Kalian selalu menjaga protokol kesehatan begitu ya. Nah, apalagi di masa-masa pandemi corona seperti kemarin kita sudah belajar terkait pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran ke-5 dan pembelajaran ke-6, di mana pada pembelajaran kali ini kita itu akan belajar banyak hal baru lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kefahaman serta ilmu yang bermanfaat, dan kalian senantiasa tetap semangat. Karena apa? Orang yang dia malas belajar, maka disitulah dia akan menerima pahitnya kebodohan. Ingat selalu itu pesan Imam Syafi'i. Jadi kalau misal kalian malas, ingat, kalau aku malas, aku berarti nanti akan menjadi anak yang merasakan pahitnya kebodohan. Orang bodoh itu tidak ada enaknya, tidak ada manisnya. Maka dari situ kita itu ketika mau belajar, bismillah itu harus semangat. Jadi hatinya itu langsung semangat begitu ya. Bismillah. Pada pembelajaran 5 dan 6 ini kita itu akan belajar yang pertama itu terkait dengan akan belajar keberagaman suku. Salah satunya yang akan ustadzah bahas adalah suku Minang. Selanjutnya kita juga akan belajar terkait dengan satuan dan kesatuan ketika bermain permainan tradisional. Terus selanjutnya kita juga akan belajar lagi terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selalu ya, karena gagasan pokok dan gagasan pendukung ini nanti kalian akan selalu memakainya. Maka konsep ini sudah harus kalian kuasai. Begitu ya anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan belajar terkait dengan suku Minang ya. Suku Minang itu adalah salah suatu suku yang ada di Sumatera. Kalian bisa buka terlebih dahulu halaman 58. Itu kan tergabung oleh berbagai banyak pulau begitu ya. Banyak sekali pulau-pulau, kita juga dari berbagai daerah yang berbeda-beda kemudian digabung menjadi satu, menjadi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu di situ pasti tentunya itu kan banyak sekali, ada suku banyak, agama juga banyak, bahasa juga banyak, tarian, jenis alat musik itu kan banyak sekali begitu. Maka sebagai warga negara Indonesia harusnya kita tuh bangga. Bangganya itu bagaimana? Karena kita itu walaupun berbeda-beda tetap satu, disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini ustadzah akan menjelaskan bahwasanya suku Minang itu, coba perhatikan bacaan teks suku Minang yang ada di samping ustadzah Vina. Nah, pada paragraf pertama kalian bisa membaca bahwasanya suku Minang itu adalah suatu etnis di provinsi Sumatera Barat, di mana di situ dia memiliki bahasanya suku Minang itu namanya bahasa Minang. Kemudian di suku Minang itu dia punya rumah adat. Coba perhatikan rumah adatnya. Rumah adatnya khas sekali ya, itu namanya rumah gadang. Kemudian ada lagi di situ suku Minang juga punya tarian persembahan. Nah, yaitu tarian tradisionalnya. Punya juga jenis alat musik, perhatikan juga gambar di sebelah sana, namanya ada saluang yang dia itu dimainkan dengan cara ditiup kayak seruling begitu ya. Kemudian juga ada talempong dengan cara dipukul. Perhatikan baik-baik. Kemudian juga ada lagi bahwasanya di suku Minang itu dia terkenal sekali makanannya yang suka kita makan itu khas banget, namanya rendang. Di mana-mana ya pasti kita kalau misal kemana kita pasti menemukan rendang ya, karena itu salah satu khas di suku Minang. Nah, kemudian untuk tugas di LK nanti kalian bisa dibuat seperti ini ya nak. Ya, ustadzah akan menjelaskan kepada kalian suku Minang ini. Kita akan melihat dari gagasan pertama. Yang pertama,
Jadi di situ berarti suku Minang termasuk adalah etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Itu menjadi gagasan pokoknya begitu ya. Selanjutnya menjadi gagasan pendukung. Kalau tidak di awal biasanya ada di akhir, dan ini ada di awal. Mungkin itu saja untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di selanjutnya, kalau terkait gerakan dari Bungo Jempa, kita sudah melihat dari yang video awal ya. Ada beberapa gerakan, yaitu gerakan berdiri, kemudian ada gerakan duduk, dan di sini kalian bisa memperhatikan ada salah satu video terkait tarian Bungo Jempa. Lagi kita akan belajar terkait dengan permainan tradisional. Bacaan ini itu adalah salah satu contoh permainan tradisional, yaitu apa? Gobak sodor dan juga benteng-bentengan. Saudara masih ingat sekali kalau waktu kecil saudara suka sekali permainan seperti peta umpet begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mempraktekkan juga membaca, kemudian mempraktekkan di rumah kalau punya halaman luas permainan tradisional begitu. Kemudian bisa benteng-bentengan atau itu yang jengkelek itu. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal, yaitu bahwasanya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, usia sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana di situ itu agar kita menjadi orang-orang yang saling kenal mengenal. Ini sudah bahas di pertemuan kita yang pertama. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang saling kenal mengenal, seperti itu ya. Dan kita juga harus menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa LK-nya dikerjakan dan juga tetap semangat dalam mengerjakannya. Patuhi juga protokol kesehatan dan patuh kepada kedua orang tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ustazah minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.